Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Diki Rizky, perwakilan dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus pasien sindrom nefrotik et causa glomerulonefritis (HAD) dan PJK. Ya, berikut kelompok-kelompok kami. Ya, jadi outline yang akan dibahas yaitu pertama data kasus, kedua asesmen DRP, ketiga rencana asuhan kefarmasian, keempat EBM, dan kelima parameter pemantauan. Ya, jadi pertama kasus ini dialami oleh pasien bernama Tuan AF, usia 62 tahun. Dengan keluhan utama, pada saat masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan sesak napas sekitar 4 hari, bengkak seluruh badan atau udem anasarka sejak 3 minggu terakhir. Jenis kelamin laki-laki, riwayat penggunaan obat tidak ada, riwayat penyakit tidak ada, riwayat lifestyle itu pasien ini merokok, dan pasien ini didiagnosa mengalami sindrom nefrotik. Berikut merupakan terapi yang diberikan pada pasien saat di rumah sakit. Kemudian ini data kliniknya menunjukkan bahwa pasien ini mengalami hipertensi pada awal masuk rumah sakit. Untuk nadi, suhu, dan nafas cukup normal. Ya, ini merupakan data lab. Terlihat bahwa kadar LDL, trigliserid, dan HDL itu tidak normal ya. Untuk LDL dan trigliserid lebih tinggi daripada nilai normal dan HDL lebih rendah. Dan kolesterol total juga sangat tinggi dibanding nilai normal. Dan kadar albumin pasien itu 2. Dan pada urin pasien terdapat protein dengan interpretasi plus. Nah, masuk selanjutnya ke assessment drug-related problems. Pertama, drug-related problems pada problematic sindrom nefrotik. Ya, jadi pertama, drug-related problem yang terjadi itu di terapi penggunaan albumin 20%. Nah, untuk DRP sendiri yang terjadi itu terapi yang tidak diperlukan. Nah, kenapa tidak diperlukan? Karena berdasarkan literatur yang kami temui, pasien diberikan albumin saat kadar albumin dalam darahnya itu kurang dari 2 gram per desiliter. Diketahui bahwa kadar albumin pasien ini tepat di 2, jadi menurut kami belum perlu diberikan albumin. Dan yang kedua, terapi tidak efektif oleh penggunaan furosemid ya. Berdasarkan literatur yang kami temui, penggunaan furosemid PO itu kurang tepat. Jadi lebih tepat lagi penggunaan furosemid secara IV dengan dosis 160 hingga 200 mg. Karena penggunaan furosemid IV ini memiliki onset yang lebih cepat, yaitu 5 menit. Kemudian DRP yang ketiga itu terapi tidak efektif dari spironolakton. Berdasarkan literatur yang kami temui juga, penggunaan spironolakton pada pasien ini kurang tepat karena berdasarkan literatur, penggunaan spironolakton itu menjadi lini pertama pengobatan yang paling efektif pada pasien yang mengalami komplikasi dengan sirosis hati itu. Nah, pada pasien ini tidak ada riwayat sirosis hati.
sehingga tidak efektif digunakan spironolakton. Kemudian selanjutnya pada problematik HHD, hypertensive heart disease. Nah, pada problematik ini terdapat DRP terapi tidak diperlukan pada penggunaan amlodipin. Nah, berdasarkan literatur ya, jadi penggunaan amlodipin kan merupakan obat golongan CCB ya. Kalau menurut jurnal yang kami temukan, guideline yang kami temukan, itu untuk HHD dengan komplikasi tadi dengan sindrom nefrotik, itu lebih tepat diberikan obat ARB atau ACI. Nah, masuk ke problematik selanjutnya, itu penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini terdapat terapi tidak efektif, yaitu penggunaan atorvastatin. Diketahui tadi berdasarkan data lab, jumlah LDL, kolesterol total, dan trigliserid pasien itu sangat tinggi. Nah, karena itu menurut kami penggunaan atorvastatin itu kurang efektif untuk menurunkan kolesterol pasien. Ya, selanjutnya penggunaan ISDN. Menurut kami, penggunaan ISDN itu merupakan terapi yang tidak perlu karena pasien tidak menunjukkan gejala adanya angina, tidak ada nyeri dada, jadi tidak diperlukan gitu. Penggunaan obat antiplatelet pada pasien ini sebenarnya sudah tepat, cuma berdasarkan literatur kami mencari lagi untuk obat antiplatelet yang lebih bagus dibanding dipiridamol, yaitu aspirin low dose, sehingga kami menggantinya dengan aspirin low dose. Kemudian selanjutnya ada rencana asuhan kefarmasian berisi tentang rekomendasi terapi serta edukasi. Yang pertama untuk problematik sindrom nefrotik. Nah, untuk DRP yang pertama ya, yang tadi infus albumin 20%. Nah, menurut kelompok kami sebaiknya penggunaan albumin ini dihilangkan saja, jadi tidak digunakan seperti itu. Nah, kemudian tadi berdasarkan DRP terapi tidak efektif ya, kami mengganti furosemid yang awalnya
berikan secara per oral, kami ganti menjadi secara intravena dengan dosis 160 hingga 200. Ya, furosemid yang kami kombinasikan dengan metolazon. Nah, penggunaan furosemid yang dikombinasikan dengan metolazon ini dapat menyebabkan hipokalemia dan ankalosis, sehingga penggunaannya perlu dimonitori dengan ketat. Nah, untuk penyakit ini, untuk terapi non-farmakologinya dapat mengurangi intake konsumsi natrium, ya, bisa dari garam ataupun micin. Kemudian memodifikasi diet untuk pengurangan kolesterol dan membatasi asupan cairan sekitar 1,5 liter per hari. Nah, kemudian masuk ke problematic hypertensive heart disease. Nah, untuk problematic ini, untuk DRP yang pertama, terkait penggunaan amlodipin, ya. Nah, untuk penggunaan amlodipin ini kami hilangkan karena untuk first line terapi dari penyakit ini yaitu menggunakan HCI atau ORB, dan kami menggunakan obat golongan ARB yaitu valsartan. Untuk terapi farmakologi penyakit ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu mengurangi asupan natrium, ya, sekitar 1,5 gram per hari, kemudian membatasi asupan kolesterol, minum air secukupnya, dan cukup istirahat melalui stres. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang merokok, ya, mungkin bisa dikurangi, kalau bisa dihilangkanlah kebiasaan merokoknya. Kemudian masuk ke problematik penyakit jantung koroner atau PJK. Untuk problematik pertama ya terkait penggunaan atorvastatin, ya, menurut kami yang tidak efektif, ya, kami ganti dengan penggunaan rosuvastatin 40 mg per hari. Nah, kami ganti karena berdasarkan literatur yang kami temui, penggunaan rosuvastatin ini terbukti menurunkan kadar LDL lebih tinggi dibandingkan atorvastatin. Dan untuk menurunkan kadar kolesterol total, kemudian trigliserid, dan menaikkan HDL dapat dilakukan dengan melakukan memodifikasi gaya hidup seperti melakukan aktivitas aerobik, meningkatkan aktivitas kehidupan sehari-hari, berhenti merokok, seperti itu. Kemudian DRP yang kedua itu terkait penggunaan ISDN. Nah, penggunaan ISDN ini bukan terapi yang tidak perlu karena pasien tadi ya tidak memiliki gejala nyeri dada. Yang ketiga, DRP ketiga itu terapi tidak efektif. Itu penggunaan obat antiplatelet. Tadi yang awalnya dipyridamol kami ganti dengan aspirin. Karena aspirin terbukti lebih baik dibanding dipyridamol. Nah, kemudian masuk ke evidence based medicine atau EBM. Nah, untuk yang pertama pada problematic sindrom nefrotik, untuk penggunaan albumin 20%. Nah, sebenarnya penggunaan albumin 20% ini dari beberapa literatur yang kami temui, ya, itu tuh untuk diberikan saat kadar albumin pasien itu kurang dari 2 gram per desiliter, sehingga kami hilangkan di sini. Kemudian untuk spironolactone juga seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, penggunaan spironolactone ini merupakan terapi yang kurang efektif, ya, untuk kondisi pasien kami, karena
Pronokton itu lebih efektif dan merupakan yang pertama pada pasien yang memiliki sirosis hati. Kemudian penggunaan furosemid. Nah, pada pasien ini ya, sindrom nefrotik, itu tuh penggunaan furosemid lebih baik digunakan secara IV, secara intravena, karena onsetnya lebih cepat dan mencapai kadar tunak dalam darah itu lebih cepat. Kemudian metolazon berdasarkan Kadigo ya, kombinasi loop diuretik dengan metolazon itu efektif untuk mengurangi edema ya, di mana edema pasien ini bukan edema nasarka, edema yang terjadi pada seluruh bagian tubuh. Nah, ini merupakan bukti-buktinya ya, bisa dilihat. Mungkin nanti bisa di pause saja. Nah, kemudian masuk ke problematic hypertensive heart disease. Nah, untuk tadi penggunaan valsartan ya, untuk penggunaan valsartan berdasarkan guideline, jadi penggunaan obat golongan untuk penyakit HHD ini efektif untuk pasien yang memilih. Untuk pasien HHD ini lebih tepat menggunakan obat antihipertensi golongan ARB atau ACI. Jadi kami menggunakan valsartan ya, golongan ARB. Kemudian untuk PJK kami menggunakan aspirin. Nah, penggunaan aspirin ini antiplatelet ya, ini untuk mengurangi jadi penggunaan antiplatelet ini berfungsi untuk mengurangi kemungkinan pasien mengalami komplikasi seperti stroke dan infark miokard. Dan penggunaan rosuvastatin ya sudah beberapa kali dijelaskan sebelumnya juga, karena lebih efektif untuk menurunkan LDL. Ini merupakan bukti-bukti yang kami temui, yang mungkin nanti bisa di pause saja untuk melihatnya. Nah, kemudian parameter pemantauan. Nah, parameter-parameter yang dipantau di sini untuk yang pertama furosemid dan metolazon bisa dilihat untuk efektivitas secara klinis itu menimbulkan diuresis. Gitu. Itu berdasarkan jurnal Dwi Utami pada tahun 2017. Kemudian efek sampingnya dapat berupa hipokalemia atau alkaliosis dengan data lab. Mohon maaf ya, ini salah, harusnya di bagian data lab. Ya, jadi kadar normal kalium dalam darah itu ini sebesar 4 hingga 5 mEq per liter. Kemudian untuk obat valsartan, efektivitasnya sebagai antihipertensi, untuk data labnya bisa dilihat dari proteinuria diturunkan kurang dari 0,2 gram per milimol, dan albumin darah ditingkatkan lebih dari 3 gram per desiliter. Efek sampingnya dapat berupa pusing, jantung berdebar, mual, muntah. Kemudian aspirin, terus efektivitas secara agregasi platelet ya. Dan untuk efek sampingnya dapat berupa bronkospasme, perdarahan, saluran cerna, juga perdarahan lain. Untuk rosuvastatin itu memiliki efek klinis hiperlipidemia. Untuk data lab yang dilihat ya, untuk LDL dapat berkurang hingga kurang dari 70 mg per desiliter, dan kolesterol total itu kurang dari 200 mg per desiliter. Dapat menyebabkan efek samping mialgia, sakit kepala,
mual, pusing. Nah, kemudian untuk monitoringnya, pertama untuk monitoring pasien ya, pertama kadar protein dalam urin, itu nilai normalnya itu kurang dari 150 mg per desiliter. Itu tuh untuk dipantau setiap 24 jam. Yang kedua untuk tensinya, itu tuh nilai normalnya sekitar 130 per 80 mmHg. Dan untuk parameter ini dievaluasi 2 hingga 4 minggu setelah terapi dimulai. Kemudian untuk LDL itu kurang dari 70 mg per desiliter. Itu parameter dipantau setiap 6 bulan. Parameter dipantau selama 6 bulan setiap 6 minggu. Dan kolesterol itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi kami, ya, jadi di RP yang ditemukan, itu penggunaan spironolakton atau atorvastatin, dipyridamol, dan rute pemberian furosemid itu kurang efektif. Kebutuhan terapi tambahan metolazon dan terapi albumin, SDN, dan amlodipin tidak dibutuhkan. Untuk mengatasi DRP tersebut, penggunaan albumin, spironolakton, SDN, dan amlodipin dihilangkan, kemudian ditambahkan terapi metolazon dan furosemid yang awalnya diberikan secara per oral diganti menjadi secara IV. Kemudian atorvastatin diganti dengan rosuvastatin. Nah, untuk menangani sindrom nefrotik, digunakan terapi furosemid secara IV bolus dengan dosis 160 hingga 200 mg yang dikombinasikan dengan metolazon menggunakan dosis awal 2,5 mg dan dosis harian hingga 10 mg. Nah, untuk menangani PJK, pasien diterapi menggunakan rosuvastatin 40 mg sehari sekali untuk dislipidnya dan aspirin 81 mg sehari sekali setelah makan untuk mencegah komplikasi seperti infark miokard dan stroke. Untuk menangani HHD, pasien dianjurkan untuk mengurangi asupan natrium. Itu sekitar 1,5 gram per hari maksimal dengan membatasi asupan kolesterol, istirahat yang cukup, dan berhenti merokok, serta diterapi menggunakan valsartan 600 mg per hari. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja mengisi di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.